Alhamdulillah, melanjutkan ta'lim qissatu Nabiyillahi Musa kalimillahi ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salati wat taslim. Kemarin qissatu Nabi Musa alaihi salam ketika Bani Israel menyembah anak sapi yang dibuat sama Samiri. Akhirnya Samiri dijauhkan dari Bani Israel sama Nabi Musa biar tidak membuat pengaruh, diusir, biar orang-orang tidak terpengaruh, dijauhkan dari sahibul fitnah. Nah, itu tugasnya Nabi Musa alaihi salam, menjaga Bani Israel itu dijauhkan dari sahibul fitnah, yaitu As-Samiri. Sampai diusir, idhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Wahai Samiri, pergilah dari sini, kau selama hidup di dunia kau akan mengatakan jangan sentuh saya. Artinya tidak ada yang akan mendekati As-Samiri setelah itu. Kalau ada yang mendekati As-Samiri, menyentuh As-Samiri, itu nanti akan kena panas, demam semua. Yang disentuh sama yang menyentuh sakit semua. Hanya diusir. Setelah diusir, kemudian juga ketika itu Nabi Musa alaihi salam menghancurkan patung anak sapi yang dari emas. Dibakar, dihancurkan sampai akhirnya jadi berkeping-keping, bahkan sampai jadi rontok berdebu. Apa namanya? Rontok yang kecil-kecil, tidak cuma bongkahan-bongkahan, rontok sampai saking dihancur gini. Wakilah sampai dikikir, biar jadi kecil-kecil sampai tidak ada lagi bentuk. Bahkan sampai jadi kumpulan debu-debu, saking dihancurkan. Setelah dihancurkan, disebar di sungai, di lautan, disebarkan di lautan biar tidak ada lagi bekas, biar tidak ada lagi athar, biar orang tidak mengingat lagi berhala yang pernah disembah. Saking Nabi Musa alaihi salam menjauhkan kaumnya dari kembali kepada syirik. Kemudian Nabi Musa alaihi salam itu mengembalikan akidah yang sahihah, mengembalikan kaumnya Bani Israel kepada akidah yang sahihah, menerangkan kepada kaumnya, inna rabbakumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Wahai kaumku, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Wahai kaum, sesungguhnya Tuhan kalian itu Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia yang luas meliputi segala hal, segala sesuatu ilmunya. Jangan menyembah selainnya Allah lagi. Kemarin ketika itu yang menyembah anak sapi, kaum Nabi Musa ketika itu 600.000 jiwa, itu yang terfitnah dengan fitnahnya Samiri, itu menyembah sapi itu hampir semua kecuali 12.000 orang saja. Berarti mayoritas itu kena fitnah ketika itu. Menyembah anak sapi, syirik. Akhirnya ketika sudah diterangkan akidah yang betul, kemudian Allah Ta'ala mewahyukan hukum kepada Nabi Musa, hukuman buat orang yang menyembah anak sapi. Padahal baru saja mereka itu melihat mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa. Padahal mereka sudah diperlihatkan berapa tanda kekuasaannya Allah. Tongkatnya Nabi Musa alaihi salam mengalahkan tukang sihir Fir'aun. Kemudian dibelahkan lautan.
kemudian diberikan 9 tanda tis'a ayatin bayyinat, kok masih bisa syirik gitu loh. Gimana? Akhirnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa hukuman buat Bani Israel yang menyembah anak sapi itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi, yakni patung anak sapi sebagai berhala sesembahan selainnya Allah, sayanaluhum ghadabun min rabbihim, mereka akan dikenai kemarahan dari Tuhan mereka. Allah sangat marah itu waktu itu sama Bani Israel yang menyembah anak sapi. Marahnya nemen Allah Ta'ala itu. Sayanaluhum ghadabun min rabbihim, mereka akan dikenai kemurkaan Tuhannya. Wa dhillatun fil hayatid dunya, dan kehinaan di kehidupan dunia. Wa kadzalika najzil muftarin, dan demikianlah kami balas orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan atas Allah. Berarti semua orang-orang akan diberi nasib yang sama kalau mereka itu membuat iftira' ala Allah, membuat kebohongan atas nama Allah. Siapa itu? Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah nasibnya sama. Wa kadzalika najzil muftarin. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa kadzalika najzil muftarin. Seperti itulah akan dikenai ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Itulah balasan, itulah balasan buat orang yang mengadakan iftira' 'ala Allah, kebohongan atas nama Allah, yaitu ahlul bid'ah. Makanya hati-hati, jogon ahlus sunnah wal jamaah. Sudah betul ahli sunnah wal jamaah, malah jangan kepencot sama yang model bid'ah. Keluar dari ahli sunnah wal jamaah, tidak usah kepencot. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada liberal, ada apa lagi? Kebatinan, ada apa lagi? Imadiyah termasuk itu. Benci nawasib, benci kok kepada ahlu baitin Nabi alaihi wassalam. Wa kadzalika najzil muftarin ghadabun min Allah wa dhillatun fil hayatid dunya. Na'udzubillah min dzalik. Istiqomah ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah, makanya kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni dinul Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang kau kasih nikmat atas mereka ya Allah. Yaitu siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kau beri murka. Siapa itu? Sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Bukan jalannya itu ya Allah. Bukan jalannya orang-orang Yahudi atau orang yang iftira, al-muftarin, orang yang sayanaluhum ghadabun min rabbihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat ya Allah. Minta terus kita itu, saking pentingnya. Soalnya hati ini kalau tidak dimintakan hidayah ini, bolak-balik mengerikan loh hati itu. Hati-hati loh, hati-hati. Orang tidur, ketika bangun, bisa berubah loh hatinya. Wa innar rajula yanamu naumatan. Ada seorang dalam hadis, ada orang yang tidur sekali tidur. Fayarfa'ullahul amanata min jadri qalbih. Allah angkat amanah dari akar hatinya. Padahal sebelum tidur dia itu masih punya amanah, punya rasa sifat amanah masih ada. Tidur, sekali tidur, bangun, amanah sudah hilang. Hati kalau sudah berbalik ini enggak dijaga hidayahnya sama Allah, bahaya. Tidur, ada dalam hadis seperti itu. Apa salahnya tidur? Bukan salahnya tidur,
Tidur nggak dosa. Sebelum tidur itu dia loh, itu melakukan kesalahan fatal. Akhirnya dia tidak mentaubati sebelum tidur, akhirnya dia itu tidur dengan maksiat sebelum tidur yang fatal, akhirnya bangun tidur sudah hatinya beda lagi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa sebelum tidur itu banyak. Jadi kan ngertos ada doa salah satu sebelum tidur apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja' wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta wa man mata fi lailatihi mata 'alal fitrah. Orang yang tidur kok baca itu kemudian kok mati setelah baca itu, matinya fitrah kayak bayi, gak ada dosane. Itu kalau mati. Itu kalau mati. Tapi kalau dia itu hidup, dia dikasihkan penjagaan sama Allah, hidayah. Jenengan ngertos sebelum tidur itu ada juga doa man qala qabla naumi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berkata sebelum tidur astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, maka diampuni semua dosa-dosa sebelum tidur itu, meskipun sebanyak buih di lautan. Meskipun sebanyak buih di lautan. Kalimatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Lah kok memper sama dosanya kita? Subhanallah. Dan dengan kepingin ngertos dosanya kita itu kalau diumpamakan itu seperti apa? Seperti butiran pasir? Enggak. Seperti apa? Bintang di langit? Enggak cocok. Buih di lautan? Nah itu cocok. Dengan lihat buih di lautan, pada Rasulullah SAW hidup di padang pasir ya, bukan di pesisir. Tapi kok tepat? Itu loh mukjizat. Mukjizat. Wa ta'ti bifil fil yutumi kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wa ta'ti bifil yutumi. Nabi SAW mengumpamakan meskipun dosanya sebanyak sebanyak buih di lautan, itulah persis dosanya kita kayak gitu. Dan dengan kalau lihat buih di lautan, itu ketika ada ombak, ketemu sama ombak lainnya, mengeluarkan apa? Buih. Lihat buih, itu nemen. Tapi kan buih bisa hilang, bisa hilang, sebentar lagi muncul lagi, mirip dosanya kita. Dosanya kita itu banyak. Misal kok kita istighfar, alah dijami 5 menit lah ono dosane neh. Model kita. Orang model kita. Kayak buih di lautan. Ane pasir tetap itu ya pasir sampai setahun ya itu ya pasir. Ane buih hilang, iya tuh hilang, tapi sebentar lagi tidak lama akan ada lagi. Kita itu kayak gitu. Subhanallah. Makanya hati-hati kalau tidur. Istighfar seperti tadi itu 3 kali, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Biar bangun tidur kita itu masih bangun tidur dengan hati yang istiqomah. Ya Latif. Ketika Allah Ta'ala memberikan hukuman kepada Bani Israel yang sudah menyembah anak sapi sebanyak berapa itu? Hanya 12.000 orang yang tidak menyembah anak sapi. Itu Allah Ta'ala mewahyukan wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قال موسى لقومه. Dan ceritakanlah wahai Nabi ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, wahai kaum, kalian sudah menzalimi diri kalian. Ittikhadhikumul ijlah, yaitu kalian sudah menyembah patung anak sapi. Allah marah betul itu.
Akhirnya kaumnya bertanya, famadza nasna? Lantas wahai Musa, kami apa yang harus kami lakukan? Akhirnya Nabi Musa menjawab, fatubu ila bari'ikum. Taubatlah kepada Tuhan kalian. Bagaimana caranya taubat wahai Musa? Biar Allah mengampuni kami. Dijawab, faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Artinya, yang tidak menyembah anak sapi, diperintahkan membunuh Bani Israel yang menyembah anak sapi. Itu caranya taubat. Untung kita itu jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jenengan alah biasa kok gini jadi umat Muhammad ya gini-gini aja. Lu jenengan kepingin jadi umatnya siapa? Nabi Musa. Tobatnya itu dibunuh. Kita tobatnya cuma la ilaha illallah, diampuni. Ini Bani Israel, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubatlah. Caranya gimana? Bunuh diri kalian. Yani orang yang tidak menyembah itu diperintah membunuh orang yang menyembah anak sapi. Akhirnya mereka semuanya pasrah. Mereka semuanya mengakui salah, akhirnya pasrah, mereka harus dibunuh soalnya mereka sudah menyembah anak sapi, dibunuh sama orang Bani Israel yang tidak menyembah anak sapi. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Itu lebih baik buat kalian di sisi Tuhan kalian. Fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Maka hanya Tuhan kalian menerima taubat kalian. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha belas kasih. Akhirnya diperintah dah yang menyembah anak sapi semuanya duduk di lapangan atau pelataran, tanah lapang, duduk berapa berarti? 600.000 dikurangi 12.000, 588.000 duduk di tanah lapang. Yang 12.000 yang tidak ikut nyembah anak sapi, mereka membawa peso besar-besar. Akhirnya diperintah caranya tobat kalian dibunuh sama orang yang tidak menyembah anak sapi. Itu orang-orang duduknya sambil gini, pasrah gini, pasrah. Semua itu yang menyembah anak sapi duduk di pelataran semua. Yang 12.000 berdiri bawa peso besar-besar. Diperintah sama Nabi Musa, caranya tobat, kalian bunuh mereka. Akhirnya mereka pasrah, kami bersedia dibunuh, wahai Musa kami salah. Semuanya pasrah. Akhirnya yang bawa peso yang bingung sekarang. Banyak gitu. Lihat situ ada bapaknya, di situ ada anaknya, di situ ada istrinya, di situ ada adiknya, di situ ada kakaknya, ada tangganya, temennya, sampai itu teh. Ya Allah, malah kita yang sekarang berat ini. Akhirnya bingung mereka. Ya Musa, yang 12.000 itu mereka bingung, ya Musa, kami ini nggak bisa apa-apa. Mata kami yang kami lihat itu keluarga kita, teman kita mau membunuh mereka gimana? Akhirnya Nabi Musa alaihi salam itu mengatakan kepada yang duduk itu, yang menyembah anak sapi, yang 588 itu, siapa orang yang ketika nanti dibunuh, kok dia mengangkat matanya kepada yang membunuh, maka tobatnya ditolak. Siapa yang nanti dibunuh, kok dia itu menangkis dengan tangannya, maka tobatnya tertolak. Dan siapa orang yang mengangkat habwanya, habwa itu apa habwa? Yang dibuat kain, nah ini habwa ini. Kain yang dibuat untuk membungkus lutut sampai punggung, nah, ini habwa. Siapa orang yang mengangkat habwanya buat menangkis, maka tobatnya tertolak. Harus pasrah, diam, jangan mengangkat siapa yang bunuh saya, jangan. Maka kalau orang yang mengangkat matanya, atau menangkis dengan tangannya, atau menangkis dengan habwanya atau sabuknya, maka dia tobatnya tertolak dan terkutuk terus di akhirat. Akhirnya mereka semua pasrah gini. Giliran yang membunuh yang bingung. Ini ada temennya, ada tangganya, sampai turutnya,
Bingung mereka, ya Musa kami tidak bisa bunuh mereka itu kami kenal baik. Akhirnya Allah Ta'ala mengirimkan awan. Awan yang hitam, awan yang apa istilah kabut yang sangat membuat pandangan itu gelap, itu dikirim ke pelataran itu, lapangan itu yang menutupi berapa? 588.000 itu ketutupan semua. Nabi Musa akhirnya perintah, bunuh mereka semua. Perintah Allah ini, itu cara tobat mereka. Wah, itu dibunuh itu, subhanallah. Sampai mulai pagi itu peristiwa pembunuhan. Bunuh kayak orang kalau nebas. Kalau ngarit, bunuh. Sampai akhirnya sore hari. Belum habis. Sampai akhirnya Nabi Musa sama Nabi Harun alaihi wassalam akhirnya tawarruk nangis. Ya Allah, kalau seperti ini binasa Bani Israel ya Allah. Akhirnya ketika Nabi Musa nangis, Nabi Musa itu mohon-mohon al-baqiyah ya Allah, sisakan ya Allah, sisakan ya Allah. Akhirnya Allah Ta'ala menerima. Allah Ta'ala akhirnya memerintah Nabi Musa, hentikan hukuman mereka. Akhirnya diperintah sama Nabi Musa, hentikan, sudah cukup membunuhnya. Akhirnya mereka berhenti, awannya hilang. Itu ketika sudah sore hari, awan kabutnya itu hilang, kelihatan banyak yang sudah dibunuh, jumlahnya 70.000 orang yang terbunuh. Akhirnya sisanya yang belum dibunuh, itu mereka mestinya dibunuh, itu masih hidup, yang sudah terbunuh jumlahnya 70.000. Akhirnya Nabi Musa melihat jumlah yang terbunuh itu sehari, mulai pagi sampai sore, 70.000 jiwa yang sudah mati gara-gara syirik. Yang sisanya belum dibunuh, Nabi Musa melihat jumlah yang terbunuh banyak itu nangis, ya Allah, Bani Israel sekarang sudah binasa, tinggal sedikit ya Allah. Itu yang belum dibunuh masih banyak ya Allah, saya tidak tegel ya Allah, ini apa mau dilanjut dibunuh semua. Akhirnya Nabi Musa minta sama Allah, Allah Ta'ala kabulkan, ya Musa, apa kau tidak ridha kalau orang yang sudah terbunuh ini saya kasih pahala sebagai syuhada, dan yang belum terbunuh, yang masih hidup, saya sudah ampuni. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ridha, ya Allah, makasih ya Allah, dan saya sudah mengampuni, baik yang terbunuh sudah diampuni, yang belum dibunuh sudah diampuni, semua sudah cukup, kalian sudah melakukan perintahku. Akhirnya diterima, fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Akhirnya ba'da setelah itu sudah dibunuh orang yang 70.000, sisanya sudah dimaafkan sama Allah. Mereka ini kemudian dikembalikan lagi kepada misi, yaitu Allah Ta'ala ingin memberikan syariah kepada Nabi Musa dengan kitab Taurat. Ketika sebelumnya kitab Taurat sudah dikasih ke itu, tapi kan dilempar sama Nabi Musa ketika Nabi Musa melihat kaumnya nyembah anak sapi, ya kan? Itu Nabi Musa kemudian mengambil lagi, ingin mengembalikan kepada misinya, yaitu mengatur Bani Israel kepada syariah di dalam kitab Taurat. Nabi Musa diterangkan sama Allah, walamma sakata 'an Musal ghadabu akhadhal alwah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatul lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Ketika Nabi Musa sudah tenang kemarahannya kepada kaumnya yang sudah menentang menyembah anak sapi, Nabi Musa sudah melihat orang yang menyembah anak sapi sudah dihukum. Nabi Musa mengambil lagi al-wahyi, mengambil lagi Taurat. Ternyata Taurat yang tadi dilempar sama Nabi Musa itu sudah hancur berkeping-keping. Saking marahnya Nabi Musa melihat kaum yang menyembah anak sapi ini, al-wahnya Taurat dibanting,
Itu loh kalau orang itu marah medeni. Nabi Musa alaihissalam kalau marah, Masya Allah, dia hancur sampai berkeping-keping. Padahal itu puasa 40 hari demi mendapatkan Taurat, setelah dapat dibanting. Saking marahnya melihat kaum syirik. Ini marah yang lillah, marah yang karena Allah. Wakilah ketika Nabi Musa alaihissalam itu membanting alwahnya sampai hancur berkeping-keping, itu wakilah. Ada yang mengatakan ulama, itu Taurat itu Allah Ta'ala bagi 7 bagian. Ketika 7 bagian itu dibawa sama Nabi Musa, kemudian melihat kaumnya menyembah anak sapi, kemudian marah, akhirnya Nabi Musa banting itu hancur berkeping-keping kecuali 1 bagian saja. Yang 6/7-nya itu hilang berkeping-keping. Padahal 6/7 yang hilang itu isinya adalah ilmu gaib. Sisa 1 yang masih tersisa, yaitu ilmu syariah, ilmu halal haram, dan ilmu nasihat-nasihat. Sedangkan 6/7-nya ilmu gaib sudah hancur berkeping-keping. Akhirnya dikatakan ketika sebagian ulama mengatakan walamma sakata ammu sal ghadaba akhadhal alwah wa fi nuskhatiha, di dalam naskahnya ada yang mengatakan naskah yang tersisa. Ada yang mengatakan naskah yang tersisa karena disalin dari Lauhil Mahfuz. Yang tersisa yang tidak hancur. Ada yang mengatakan wa fi nuskhatiha, di dalam naskahnya soalnya semuanya hancur kecuali disisakan sama Allah Ta'ala 1, yang 6/7 diangkat lagi sama Allah. Itu disalin sama Allah di atas batu. Akhirnya wa fi nuskhatiha itu di dalam naskahnya Taurat yang sisa ada wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Di dalam naskahnya, salinannya ada petunjuk dan rahmah buat orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Akhirnya sampaikan deh ajaran Taurat. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah mendapatkan salinan Taurat lagi, mendatangi Bani Israel lagi. Bani Israel yang tidak menyembah sapi itu, ada juga Bani Israel yang sudah diampuni padahal mestinya dibunuh. Nah, itu juga di situ semuanya disampaikan, dijadikan satu. Nabi Musa alaihissalam mendatangi membawa salinan Taurat. Akhirnya Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, qala ta'ala wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Dan Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, ini Taurat dari Allah, syariah buat kalian. Kalian harus amalkan ini Taurat. Ini kaum Bani Israel baru saja melihat hukuman, yaitu hukuman mati karena mereka nyembah anak sapi. Padahal sebelumnya itu di belah ke lautan mereka juga melihat. Mereka juga melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah sangat besar. Baru saja terjadi peristiwa fitnah, mereka juga masih baru, mereka diterima taubatnya. Masya Allah, bebele Bani Israel kumat lagi. Ya Allah, itu ketika disampaikan sama Nabi Musa, wahai kaumku, ini Taurat, amalkan semua isinya. Bani Israel itu jawab, wa idh nataqnal jabala fawqahum. Bani Israel itu menjawab, ya Musa, bacakan dulu. Bacakan dulu, isinya apa itu? Kalau kami menyukai isinya, kami mau mengamalkan. Tapi kalau kami tidak suka sama isinya,
berat, kami tidak mau mengamalkan. Padahal baru saja mereka dimaafkan sama Allah, kumat. Nabi Musa sampai akhirnya itu mengulang-ulang, ya kaum, hati-hati kalian, terimalah ini Taurat, amalkan semua ajaran Taurat. Diulang-ulang, kaum menjawab sama, bacakan dulu, kalau kami suka kami mau, tapi kalau berat kami tidak mau, taat. Diulangi, ya kaum takut sama Allah, amalkan semua isi Taurat, jangan milih-milih, harus semua kalian amalkan. Tidak mau, bacakan dulu, kalau kami suka isinya kami mau, tapi kalau berat kami tidak mau ngamalke. Nabi Musa akhirnya pegel hati nih. Allah Ta'ala akhirnya mencabut gunung yang ada di situ, dicabut sama Allah, ditaruh di atas Bani Israel yang ngeyel tadi itu. Bayangke. Untung kita itu jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idna taqnal jabala وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل فوقهم. Dan ketika kami cabut gunung dan kami taruh di atas mereka, di atas kepala, ka'annahu dhullatun, seakan-akan gunung itu sebagai atap saking deketnya dari kepalanya Bani Israel. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan Bani Israel ini yakin ini memang akan nimpa kami, menimpa kita semua. Saking diangkat, ditaruh di atas kepalanya. Saking ngeyele mereka sama Taurat sama Nabi Musa alaihi salam. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, akhirnya Nabi Musa ketika melihat gunung sudah di atas kepalanya, ditahan sama Allah, sekali lagi ngeyel. Nabi Musa teriak lagi, ya kaum, kalian takutlah sama Allah. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah Taurat yang kami berikan kepada kalian dengan kuat, dengan giat, jangan pilih-pilih, semuanya amalkan. Hanya mereka itu saking takutnya, di atasnya ada gunung, melihat dari gunung yang besar dari sana dijabut sampai di atas mau diambruk ke. Mereka itu akhirnya tahu ini hukuman karena mereka ngeyel. Mereka akhirnya diperintah sama Nabi Musa, terimalah semuanya. Iya, terima. Sujud sama Allah, sujud sama Allah. Mereka akhirnya sujud, tapi sujudnya itu sambil menoleh, sambil ngelirik dengan mata kanannya ke arah atas. Jadi mereka sujudnya bukan di atas dahi kayak kita. Nih kita sujud di atas dahi. Mereka sujudnya di atas pipi yang kiri, soalnya sambil menoleh arah atas dengan mata kanannya. Ketika mereka sujud, Allah Ta'ala kembalikan gunung di tempatnya lagi. Akhirnya mereka itu mengatakan, dengan sujud yang model itulah kita selamat dari azab. Akhirnya mereka setiap sujud itu gitu terus. Badannya membungkuk, merendah dahinya, tapi ditaruh di atas. Yang dibuat sujud ini mata dan pipi yang kiri. Soalnya mereka mengenang dengan sujud macam ini dulu kami selamat dari ditimpa gunung. Itu subhanallah sunnahnya orang Yahudi sampai sekarang. Setiap mereka sujud gitu modelnya. Ya Latif. Nabi Musa akhirnya bingung. Punya kaum kok kayak gini. Allah. Berapa istilah kata ya. Berapa menit tadi mereka itu diterima tobat. Lah kok ngeyel lagi. Sampai ditunjukkan tanda kekuasaan gunung dicabut, sampai mereka ini mau ditimpa gara-gara ngeyel. Nabi Musa akhirnya lega ketika gunung itu dikembalikan di tempatnya. Tapi Nabi Musa alaihissalam ini bingung, punya kaum kayak gini. Ditinggal 40 hari nyembah anak sapi.
Setelah dimaafkan sama Allah Ta'ala, mereka diperintah mengamalkan Taurat, mereka menerima tapi dengan ancaman. Andaikan tidak dengan ancaman, mereka tidak mau menerima. Ini gimana? Nabi Musa malu sama Allah, takut sama Allah. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam diperintahkan sama Allah untuk mengajak kaumnya yang terpilih yang paling utama-utama. Setelah itu Allah Ta'ala merintah sama Nabi Musa, ya Musa, pilih kaummu yang paling baik. Jumlah 70 orang yang kau anggap paling baik, kau ajak 70 kaummu itu, 70 orang kaummu itu naik di atas gunung. Mereka meminta ampun kepadaku, kata Allah. Soalnya mereka sudah menyembah anak sapi. Di dalam Bani Israel ada yang menyembah anak sapi, itu membuat Allah sangat marah. Setelah dimaafkan mereka itu malah menerima ajaran Taurat tapi dengan ancaman. Kalau tidak diancam mereka tidak mau menerima. Ini Allah Ta'ala sangat murka. Ajak kaummu 70 untuk meminta maaf sama Allah. Akhirnya Nabi Musa memilih kaumnya yang paling afdal, dipilih sebanyak 70 orang. Subhanallah, Bani Israel luar biasa. Sudah dimaafkan dari menyembah anak sapi. Kemudian sudah ditahan gunung itu dari menindihi mereka. Akhirnya tidak diambruk di atas mereka, dikembalikan lagi. Akhirnya mereka disuruh minta maaf. Yang meminta maaf 70 orang yang terpilih. 70 orang yang paling baik menurut Nabi Musa. Diajak ke atas gunung. Ketika mereka diajak ke atas gunung, mereka ini di atas gunung, Nabi Musa alaihi salam ini naik di atas gunung yang dibuat lokasi sama Allah, ditentukan sama Allah, itu ketika sampai di gunung, itu gunungnya sudah ada nur yang mengelilingi gunung, itu nurnya ke langit. Dan di sekeliling nur itu ketutupan kabut awan. Nabi Musa alaihi salam karena diperintah sama Allah naik gunung Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam ketika di tempat yang ditentukan sama Allah naik sampai situ, Nabi Musa alaihi salam menahan 70 kaumnya, kalian jangan masuk dulu, jangan naik dulu, tunggu di bawah situ. Akhirnya ketika mereka di bawah, mereka ini Nabi Musa alaihi salam kemudian berbicara sama Allah. Qala ta'ala, "Wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina, falamma akhadhathum ar-rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. Dan Musa memilih dari kaumnya 70 orang yang paling baik untuk perjanjian dengan kami, kata Allah. Akhirnya ketika sudah ini 70 orang yang dikira baik sama Nabi Musa untuk menjadi wasilah agar Allah mengampuni semua Bani Israel yang di bawah. Ini ternyata setelah sampai di atas gunung, ini mereka minta sama Nabi Musa. Mereka meminta sama Allah Ta'ala, mereka doa dengan doa yang aneh-aneh. Mereka minta, Allahumma i'tina afdhala ma tu'ti. Allahumma inna nas'aluka an tu'tiyana ma lam tu'tihi ahadan qablana wala ahadan ba'dana. Ya Allah, mohon berikan untuk kami sesuatu pemberian yang kau belum pernah ngasihkan kepada orang sebelum kami maupun setelah kami. Tidak ada yang kau kasih seperti kau kasih kami. Allah Ta'ala tidak suka doa model gitu. Gonjang ganjing kayak gunung itu.
Padahal mereka minta, ya Allah mohon berikan kami pemberian dari kau yang kau tidak beri itu ke seorang pun sebelum kami maupun seorang pun setelah kami. Itu Allah tidak suka Bani Israel doa kayak gitu. Gunungnya itu gonjang ganjing. Dan itu ternyata dikhususkan sama Allah bukan buat mereka, buat jenengan. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang minta kayak gitu bukan umat Nabi Musa alaihissalam. Itu macamnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemberian yang paling afdal yang belum dikasihkan ke seorang pun dari umat kuno-kuno dan tidak ada lagi yang diberikan setelah kita, soalnya kita umat terakhir. Itu untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat takbiratul ihram, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makmum di belakang. Ada satu sahabat yang terlambat. Itu ketika sampai di shaf sahabat itu doa, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, mohon berikan saya pemberian yang paling utama yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Akhirnya Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar doa itu, meneruskan sholatnya. Setelah salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, siapa yang tadi mengucapkan doa seperti ini? Orang tadi jawab, saya ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya melihat malaikat itu berebut mencatat kalimat yang kau ucapkan. Saking besarnya itu fadilahnya. Akhirnya mensunahkan meminta seperti itu setiap kita sampai di shaf tempat kita sholat. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku pemberian yang paling afdal yang kau berikan kepada orang-orang saleh. Itu doa di dalam Adhkarun Nawawi, judulnya ma yuqalu indal qiyami fis shaf. Doa yang dibaca ketika sudah berdiri di dalam shaf mau sholat tinggal takbiratul ihram, baca itu dulu. Dan itu doa yang dulu dibaca Bani Israel di batas mereka ketika mereka disuruh berhenti sama Nabi Musa, mereka minta itu, Allah Ta'ala tidak suka. Itu bukan buat kalian. Dan kita yang diperintahkan ketika kita berdiri di batas shaf sholat kita, sebelum takbiratul ihram minta seperti itu. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Hafal ya. Doa itu dibaca ketika jenengan itu jalan menuju shaf salat sampai di tempat kalian berdiri. Memang shaf yang kosong itu kalian berdiri di situ. Kalian sudah sampai sebelum takbiratul ihram, doa itu Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Baru usalli Allahu Akbar. Ya Latif. Kemudian setelah itu orang 70 ini akhirnya melihat Nabi Musa alaihi salam bicara sama Allah. Ini Nabi Musa setiap bicara sama Allah, Nabi Musa wajahnya berubah, bersinar, terang benderang. Sampai Nabi Musa alaihi salam, sampai setelah bicara sama Allah, wajahnya itu ada nur terang benderang, sampai ketika kembali ke kaumnya, itu ditutupi sama kain. Itu baru bicara itu. Padahal Nabi Musa tidak melihat. Bicara sama Allah, itu langsung wajahnya itu langsung bercahaya. Nah, kalau melihat sama Allah, melihat kepada Allah, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika nanti di surga akan bersinar. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena melihat Tuhannya. Ini Nabi Musa tidak melihat Tuhannya, hanya bicara. Nabi Musa pernah minta melihat, tidak dikasih. Rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani. Tapi berbicara, ya itu saja sudah bersinar. Apalagi kalau melihat, tambah. Ketika 70 orang ini melihat Nabi Musa ini bicara sama Tuhannya, 70 orang ini fudul, apa fudul itu? Kepo, apa kepo itu? Ingin tahu,
lancang, kepingin ngertinan, kepingin ikut campur, fudul. Ya Musa, kami juga kepingin mendengar kalam Tuhan kami. Nabi Musa akhirnya mengabulkan, minta sama Allah, ya Allah mohon perdengarkan mereka juga terhadap kalammu ya Allah. Akhirnya mereka dibuka hijabnya, akhirnya mereka mendengarkan kalamullah yang bila awal wala akhir, bila saut wala harf. Akhirnya mereka mendengar kalamullah, inni anallahu, sesungguhnya sayalah Allah. Dzu bakkah, yang mempunyai bakkah, wallahualam. Kalau di Quran itu inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, itu Makkah. Sesungguhnya sayalah Allah yang mempunyai Bakkah. Mungkin Makkah. Saya sudah mengeluarkan kalian dari Mesir dengan kekuatanku. Jangan sembah selain saya. Itu kalimatnya Allah yang didengarkan Bani Israel itu. 70 orang itu. Setelah mereka mendengar kalamullah, itu Nabi Musa alaihissalam ini diomongi lagi sama Bani Israel, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tidak akan iman sama kau sebelum kami melihat Allah terang-terangan. Tadi cuma dengar suara, tidak ada rupanya. Sekarang kami hanya mau iman kalau melihat kumat lancange. Tadi ternyata belum cukup itu hukuman, Masya Allah. Allah Ta'ala mencabut gunung, Allah Ta'ala membunuhi orang yang syirik. Belum cukup mereka kumat bebele, kumat ngeyele. Ya Musa, kami tidak akan iman sama Allah, sama kau sebelum kami melihat Allah terang-terangan. Dalam Quran diceritakan, Allah Ta'ala wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ketika kalian mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan iman kepada kau sehingga kami melihat Allah terang-terangan nyata, Allah Ta'ala marah, lancang. Nabi Musa pernah minta kayak gitu sebelumnya ketika mau dikasih Taurat. Nabi Musa itu tidak kuat, padahal dikasih tajalli dari sebagian nurnya Allah sebesar sekelingking, kata Rasulullah SAW. Itu gunung hancur, Nabi Musa pingsan. Ini 70 kaum minta kayak gitu. Lancang mintanya. Akhirnya fa'akhadatkumus sa'iqah. Mereka akhirnya dikirimi halilintar, jedar. Akhirnya 70 orang mati semua. Saking lancangnya mereka dibunuh, dihukum langsung sama Allah. Fa'akhadatkumus sa'iqah wa antum tanzurun, dan kalian melihat itu satu persatu ketika Allah mengirimkan petir. 70 orang itu dihukum mati semua. Nabi Musa sendirian. Nabi Musa akhirnya, ya Allah, ini dihukum lagi. Punya kaum kayak gini. Terpilih, padahal itu yang terpilih. Itu sudah Nabi Musa pilih yang menurut Nabi Musa paling genah-genah. Jadinya gitu. Allah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam bingung, ya Allah, ini kalau saya turun menemui Bani Israel yang lainnya, tanpa mereka ya Allah 70 itu sudah mati semua. Pasti mereka yang di bawah ini, yang Bani Israel sisanya itu, yang semuanya di bawah, pasti mereka mengira saya yang membunuh mereka ya Allah. Karena saya yang mengajak mereka, ternyata turun tanpa mereka. Pasti saya akan dikira yang membunuh mereka ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong saya bagaimana ini ya Allah. Hidupkan ya Allah, hidupkan mereka lagi ya Allah, padahal sudah mati. Nabi Musa tadarruk itu sampai sehari semalam. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Akhirnya setelah mereka itu 70 orang mati sehari semalam, Allah Ta'ala kabulkan, dihidupkan lagi. Allah Ta'ala Maha Kuasa.
Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami hidupkan kalian setelah mati kalian sehari semalam agar kalian bersyukur, hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi. Dan mereka menyaksikan yang lainnya ketika mati dihidupkan itu dilihat sama mereka. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam kembali turun, kemudian memilih kaum yang 70 yang lainnya mereka. Dipilih lagi yang terbaik lagi, diajak lagi naik ke gunung, minta ampun sama Allah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengajak 70 orang yang baru yang selain mereka, yang baru lagi, sebanyak 70 lagi untuk minta ampun sama Allah. Akhirnya mereka ikut sama Nabi Musa, diceritakan sama Allah Ta'ala, وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. Dan Nabi Musa memilih kaumnya 70 orang untuk miqat, pertemuan kami, perjanjian kami. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ. Akhirnya mereka ketika di atas gunung itu gonjang-ganjing. Allah Ta'ala masih sangat marah. Mereka sampai di atas gunung itu Allah Ta'ala buat gonjang-ganjing. Allah Ta'ala masih marah ternyata. Saking marahnya sama Allah lancang-lancang itu. Bani Israel itu. Gunungnya sampai bergoncang. Nabi Musa akhirnya nangis. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa ayyaya. Ya Allah, kalau kau mau kau binasakan mereka sebelum ini ya Allah. Sebelum ini artinya ketika mereka menyembah sapi, kau binasakan saja mereka daripada sekarang ya Allah. Wa ayyaya, atau binasakan saya juga ya Allah. Kalau kau mau kau bisa ya Allah. Tapi atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna, apakah kau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang bodoh selain kami? Kau maha adil, kau tidak akan menghukum kami karena kesalahan orang lain ya Allah. Kau maha adil. In hiya illa fitnatuk, itu hanya ujian dari kau ya Allah. Tudhillu biha man tasha' wa tahdi man tasha'. Yang dengan ujian itu kau buat sesat orang-orang yang kau kehendaki. Yang kau beri petunjuk orang-orang yang kau kehendaki ya Allah. Anta waliyuna, kaulah yang menjadi pengurus kami ya Allah. Mengurusi hidup mati kami ya Allah. Faghfir lana, maka mohon ampunilah kami semua ya Allah. Warhamna, mohon rahmatilah kami ya Allah. Wa anta khairul ghafirin, dan kau zat yang paling baik yang mengampuni ya Allah. Akhirnya Allah Ta'ala menjawab, Qala rahmati waktub lana fi hadhihi dunya hasanah, dan mohon ya Allah tetapkan untuk kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirah, juga di akhirat ya Allah tetapkan kebaikan ya Allah. Inna hudna ilaik, kami kembali menyembah kau ya Allah. Allah Ta'ala akhirnya jawab, Qala adzabi usibu bihi man asya'. Allah menjawab, siksaanku akan aku kenakan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku akan luas meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang takwa, yang memberi zakat, dan orang-orang yang dengan ayat kami mereka iman. Hanya Allah Ta'ala menyebut-nyebut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelahnya nanti. Kita dibuat contoh, padahal kita belum ada. Biasanya contoh itu kan yang sudah ada, yaitu contoh sudah ada. Kita dibuat contoh sama Allah, padahal kita belum ada setelah ayat-ayat itu. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, istiqamah, bisa melanjutkan mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.